Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa ABTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang insya Allah penuh berkah ini, saya akan sedikit menyampaikan tentang terhapusnya pahala puasa. Puasa Ramadan mengandung banyak faidah, mengandung banyak pahala yang berlipat, karena ini merupakan ibadah yang langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi puasa yang kita lakukan ini akan tidak mendapatkan apa-apa kalau kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang buruk, sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atas." Berapa banyak orang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Na'udzubillah. Oleh karenanya hadirin, apa saja sih hal-hal yang mampu menghapus pahala puasa ini? Yang pertama adalah gosip, rasan-rasan, ghibah. Satu hal inilah yang sulit sekali dibuang, sulit sekali dihentikan, sulit sekali dihadang, bahkan kepada orang yang beriman sekalipun. Ini merupakan satu godaan yang sangat luar biasa hebatnya, baik di kalangan lingkungan kita maupun masyarakat Indonesia khususnya. Tetapi hadirin, hal ini mampu kita bendung kalau kita melawan hawa nafsu kita. Karena apa? Salamatul insan fi hifdil lisan. Orang yang selamat itu adalah orang yang menjaga tutupnya, orang yang menjaga lisannya. Oleh karenanya, kalau kita tidak mau berdebat dengan orang, kita tidak mau berdusta kepada orang, maka yang perlu kita lakukan adalah menjaga lisan kita. Tetapi di era digital ini, yang perlu kita gaungkan kembali untuk tidak men-share, tidak membagikan sesuatu yang hoax, tidak membagikan sesuatu yang buruk adalah juga dengan tangan kita. Karena sekarang adalah era digital, kita juga harus menjaga lisan kita, menjaga tangan kita dari membagikan sesuatu yang kurang baik. Lebih baik kita mendakwahkan sesuatu, kita membagikan ilmu agar itu lebih bermanfaat. Oleh karenanya, satu hal yang mampu menghapus dosa, menghapus pahala puasa adalah bergosip. Yang kedua adalah berdusta. Kalau tadi gosip, sekarang hal yang mampu menghapus pahala puasa adalah berdusta. Orang yang berdusta itu, kata Rasulullah, adalah bukan orang yang beriman. Karena ketika menyampaikan sesuatu yang bukan kebenaran, itu adalah berdosa. Oleh karenanya, marilah kita stop membohongi orang-orang, stop membagikan hal-hal yang hoax, dan stop pada diri kita apabila sesuatu itu tidak baik. Yang ketiga adalah, apa sih hal yang menghapus pahala puasa? Adalah melakukan perbuatan tercela. Orang berpuasa, kalau dia bertengkar, orang yang berpuasa tetapi dia sering berkelahi kepada temannya, itu juga akan menghapus pahala dosa. Melakukan perbuatan yang tidak baik, misalkan mencuri dan sebagainya, itu akan merugi. Mereka tidak akan mendapatkan apa-apa selain tadi adalah lapar dan haus. Yang keempat adalah menuruti hawa nafsu. Orang yang menuruti hawa nafsu akan kehilangan pahalanya. Karena apa? Orang yang menuruti hawa nafsu, misalkan sudah punya pacar, kita berpuasa tetapi kita pacaran, itu akan menghapus seluruh pahala puasa kita. Mau? Kalau tidak mau, marilah kita tinggalkan kegiatan-kegiatan tersebut. Ada satu nyanyian dari Ning Laila itu, ingat, sebelum ingat pastinya kita melakukan sesuatu, yaitu
lupa. Lupa, 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 lupakanlah gosipnya. Lupa, 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 lupakanlah gosipnya. Ingat, 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 ingat lagi sholatnya. Ingat, 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 ingat lagi puasa. Beramallah yang baik untuk kebermanfaatan. Beramallah untuk kebermanfaatan. Nah, itulah tadi yang disampaikan oleh Ning Laila. Lupakanlah gosipnya, lupakanlah melaksanakan hal-hal yang tercela. Ingatlah, ingatlah dengan ibadah sholat dan puasa. Kalau kita ingat bahwasanya kita sedang berpuasa, harusnya kita melaksanakan kegiatan yang lebih baik. Bertadarus, memakmurkan masjid dengan membersihkannya karena malamnya dibuat sholat tarawih dan untuk qiyamul lail dan lain sebagainya. Oleh karenanya, hal-hal yang bermanfaat itu tadi marilah kita junjung tinggi, dan hal-hal yang mampu menghapus pahala puasa tadi kita tinggalkan. Insya Allah bulan puasa ini penuh dengan barokah, berkah dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita meninggalkan hal-hal yang jelek tadi. Bapak Ibu hadirin pemirsa ABI TV yang dirahmati Allah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.